Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Piris Galingging dengan NPM 22120111252. Di sini saya akan menjelaskan materi etika profesi hukum saya yang berjudul Integritas dan Independensi Advokat dalam Perspektif Kode Etik Advokat Indonesia. Terbelakang, profesi advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang menjamin terpenuhinya hak hukum setiap warga negara. Sebagai penegak hukum yang setara kedudukannya dengan hakim, jaksa, dan polisi, advokat memegang peran strategis dalam menegakkan keadilan. Dalam menjalankan peran tersebut, integritas dan independensi menjadi nilai utama yang harus melekat pada setiap advokat. Hal ini ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang menuntut advokat untuk bekerja secara profesional, bebas dari pengaruh pihak luar, dan menjunjung tinggi moralitas hukum. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaturan nilai integritas dan independensi advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia secara normatif. Yang kedua, apa implikasi normatif dari pelanggaran terhadap nilai integritas dan independensi bagi profesi advokat. Yang ketiga, bagaimana tantangan penegakan kode etik dalam menjaga profesionalisme advokat di Indonesia. Yang pertama, pengertian integritas dan independensi dalam profesi advokat. Integritas dalam profesi advokat merupakan landasan utama yang menunjuk pada kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta komitmen terhadap nilai-nilai moral dan hukum. Integritas dan independensi ini merupakan dua nilai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, demikian, advokat tidak hanya bertindak sebagai representasi hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Menurut hasil penelitian Lestari dan Firmansyah, masyarakat cenderung menilai profesionalisme advokat bukan hanya dari kemampuan teknisnya, tetapi dari sejauh mana advokat tersebut bersikap jujur, tidak berpihak, dan mampu menahan diri dari praktik manipulatif yang merugikan klien atau mencederai keadilan. Dengan demikian, integritas dan independensi dalam Kode Etik Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI memuat sejumlah pasal yang menegaskan pentingnya integritas dan independensi. Selain pasal 3, pasal 4 juga mengatur bahwa advokat wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan martabat profesi advokat. Dalam hal ini, KEAI menjadi perangkat normatif yang tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki implikasi hukum jika terjadi pelanggaran. Penegakan KEAI dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi etik kepada advokat yang terbukti melanggar. Sanksi ini bisa berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik. Dijelaskan oleh Pramono, salah satu kelemahan dalam penegakan KEAI adalah kurang transparannya proses pengadilan etik dan masih adanya konflik kepentingan di antara sesama advokat. Hal ini menyebabkan pelanggaran etik seringkali diselesaikan secara internal tanpa menyentuh akuntabilitas publik. Dijelaskan oleh Pramono. Tantangan penegakan integritas dan independensi advokat. A. Praktik kolusi dan konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, advokat justru menjadi bagian dari praktik-praktik tidak etis seperti kolusi dengan jaksa atau hakim dalam proses peradilan. Hal ini jelas mencederai nilai independensi dan mengaburkan fungsi advokat sebagai penegak keadilan. B. Komersialisasi profesi advokat. Komersialisasi berlebihan dalam praktik hukum menyebabkan sebagian advokat lebih mementingkan keuntungan finansial daripada menjunjung etika. Advokat menjadi rentan untuk membela siapa saja yang membayar tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan integritas moral. Lemahnya pengawasan internal. Beberapa organisasi advokat dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan etik terhadap anggotanya. Bahkan proses penjatuhan sanksi etik kerap kali bersifat formalitas dan tidak memberi efek jarak. D. Minimnya pendidikan etika profesi.
Pendidikan hukum di tingkat perguruan tinggi masih cenderung berfokus pada aspek teoritis dan yuridis formal, sedangkan pembinaan nilai etik belum menjadi prioritas utama. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran etik lulusan hukum yang menjadi advokat. Upaya penguatan etika profesi advokat. Dalam rangka memperkuat integritas dan independensi advokat, sejumlah upaya perlu dilakukan, antara lain yang pertama, reformasi organisasi advokat. Organisasi profesi advokat perlu memperbaiki tata kelola internal, khususnya dalam pembentukan dewan kehormatan yang independen, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Yang kedua, revisi dan harmonisasi kode etik. KEAI perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk menambahkan ketentuan mengenai etik digital, konflik kepentingan berbasis media sosial, dan transparansi pembelaan dalam perkara publik. Ketiga, pendidikan etika berkelanjutan. Etika profesi harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi advokat yang telah berpraktik. Dan yang terakhir, peningkatan peran media dan publik. Peran media dalam mengungkap kasus pelanggaran etik advokat harus diapresiasi sebagai bagian dari kontrol sosial. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk lebih memahami dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran etik. Relasi antara advokat, keadilan, dan kepentingan publik. Profesi advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum semata, tetapi juga sebagai pelayan keadilan dan penjaga nilai-nilai konstitusional. Kode Etik Advokat Indonesia menggarisbawahi bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan berkontribusi terhadap terjadinya ketidakadilan. Karena dikemukakan oleh Huda, terdapat banyak perkara yang memperlihatkan bagaimana advokat mencoba memenangkan perkara klien dengan segala cara, termasuk melalui manipulasi saksi, pemalsuan bukti, atau suap kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, independensi advokat menjadi sangat penting dalam menjaga posisi kritis profesi ini dalam sistem hukum. Dalam relasi antara negara, individu, dan kekuasaan, advokat adalah salah satu elemen yang sangat dapat berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan. Advokat juga memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Integritas advokat merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Tanpa integritas, advokat mudah terjerumus pada pelanggaran etik seperti manipulasi hukum, penyalahgunaan kuasa, hingga keterlibatan dalam praktek korupsi. Selain itu, independensi advokat menjadi syarat mutlak agar advokat tidak tunduk pada tekanan pihak lain, termasuk aparat penegak hukum, klien yang dominan, maupun pengaruh politik. Relasi antara advokat, keadilan, dan kepentingan publik menunjukkan bahwa profesi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan klien, tetapi juga harus berdiri dalam koridor kebenaran hukum. Sekian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari materi yang saya bawakan.